Halo semuanya, kali ini kita bakal berpetualang ke masa lalu, mendalami salah satu legenda paling ikonik dari tanah Sumatera. Sebuah kisah tentang cinta, janji suci, dan bagaimana sebuah keajaiban alam yang megah terbentuk. Yuk kita telusuri legenda Danau Toba. Pertanyaannya mungkin kedengeran simpel ya. Gimana sih danau vulkanik sebesar ini bisa muncul? Tentu, sains punya jawaban geologisnya. Tapi kalau kita tanya ke cerita rakyat yang sudah turun-temurun, wah, jawabannya jauh lebih ajaib dan penuh drama. Oke, kita mulai ceritanya dari awal. Semuanya berawal dari seorang tokoh utama dan sebuah penemuan yang mengubah hidupnya selamanya. Jadi, di sebuah lembah subur di Sumatera Utara, ada seorang petani. Dia ini pekerja keras banget. Tiap hari waktunya habis di sawah dan cari ikan di sungai. Tapi di balik semua kerajinannya itu, dia merasa kesepian. Nah, pada suatu sore yang biasa-biasa aja, tiba-tiba pancingnya terasa berat banget. Pas ditarik, dia kaget setengah mati. Yang nyangkut itu bukan ikan biasa, tapi seekor ikan mas yang sisiknya berkilau-kilau kayak emas murni. Bener-bener tangkapan yang ajaib. Coba bayangin deh gimana kagetnya si petani. Pas ikan itu mau dibawa pulang, ikannya malah bisa ngomong, minta dilepaskan. Dan sebelum si petani sadar, keajaiban lain terjadi. Ikan itu tiba-tiba berubah jadi seorang putri yang cantiknya luar biasa. Ternyata, sang putri ini sedang dalam pengaruh kutukan. Si petani tentu saja langsung terpesona. Nah, sang putri setuju untuk jadi istrinya. Tapi ada satu syarat. Syarat mutlak yang jadi kunci dari keseluruhan cerita ini. Syaratnya itu sebuah sumpah. Si petani harus berjanji untuk gak akan pernah dalam keadaan apapun membocorkan rahasia asal-usul istrinya. Ya karena sudah terlanjur jatuh cinta, petani itu langsung setuju tanpa pikir panjang. Akhirnya mereka menikah dan hidup bahagia. Waktu pun berlalu, kebahagiaan mereka makin lengkap dengan lahirnya seorang anak laki-laki yang diberi nama Putera. Anaknya tumbuh sehat, kuat, pokoknya jadi kebanggaan orang tuanya deh. Tapi, ada tapinya nih. Putera ini anaknya agak males dan nafsu makannya wah luar biasa besar. Sering banget dia ngabisin jatah makan untuk sekeluarga. Nah, sifat inilah yang nantinya jadi pemicu malapetaka. Dan ya, seperti di banyak cerita legenda, janji yang tadinya dianggap sakral, pada akhirnya harus diuji. Dan disinilah cerita kita berbelok jadi tragis. Jadi gini ceritanya, suatu hari sang ibu minta tolong putra buat anterin bekal makan siang untuk ayahnya yang lagi kerja keras di sawah. Tapi, ya namanya putra, karena males dan rakus, bekal itu malah dia makan di tengah jalan. Cuma disisain sedikit banget buat ayahnya. Ayahnya yang udah seharian kerja di bawah panas matahari, jelas capek dan lapar banget. Pas dia lihat bekalnya tinggal sisa-sisa, kesabarannya langsung habis, amarahnya meledak, dan tanpa sadar terlontarlah kata-kata terlarang yang sudah ia simpan bertahun-tahun. Dasar anak ikan! Sumpah itu akhirnya dilanggar. Begitu kata-kata itu terucap, langit tiba-tiba jadi gelap gulita. Alam seakan ikut murka karena janji suci itu telah dihancurkan. Semuanya terjadi begitu cepat. Saat si ayah sadar akan kesalahannya, istri dan anaknya sudah menghilang entah kemana. Tiba-tiba, dari bekas pijakan kaki mereka, menyemburlah mata air yang sangat deras. Air itu terus keluar tanpa henti, makin lama makin besar, sampai menenggelamkan sawah, rumah, dan akhirnya seluruh lembah itu. Bencana dahsyat itu ternyata nggak berhenti sampai di situ saja. Justru, air bah yang luar biasa besar itu pada akhirnya membentuk sebuah pemandangan alam yang kita kenal sampai hari ini. Genangan air raksasa itu kemudian dikenal sebagai Danau Toba. Lalu, daratan di tengah danau yang nggak ikut tenggelam, nah, itu dipercaya sebagai tempat sang ibu dan anak menghilang. Dan kini kita kenal sebagai Pulau Samosir. Keren banget ya gimana legenda ini menjelaskan terbentuknya sebuah geografi. Jadi, pada akhirnya apa sih inti dari cerita ini? Apakah ini cuma sekedar dongeng pengantar tidur tentang asal-usul sebuah danau? Atau jangan-jangan ini adalah pelajaran abadi tentang betapa kuatnya sebuah janji dan betapa berbahayanya kata-kata yang keluar saat kita sedang marah? Mungkin saja jawabannya adalah kedua.